Ya, memang kalau dari kita lihat Persipura memang kemarin tidak mengikuti Piala Menpora 2021. Ngomong. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Untungnya kita punya kabar baik di persepak bola nasional kita dengan dimulainya kompetisi Liga 1 mulai Jumat 23 Agustus 2021 dan akan ada 3 pertandingan pada pekan pertama. Salah satu diantaranya adalah pertandingan Persipura Jayapura melawan Persita Tangerang. Laga ini bakal dilaksanakan di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu 24 Agustus 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Rebia Salasa, reporter Bola Sport, bakalan ngajak kalian untuk mengetahui hal-hal menarik seputar pertandingan bersama 2 rekan saya yaitu Lukman Adi dan Alif Aziz. Halo Bola Lukman Sport. sama Alif. Halo Bola Sporter, saya Alif. Ya, Lukman. Lukman sama Alif nih gimana, antusias nggak sih menyambut dimulainya kembali kompetisi terelit di Indonesia ya kan? Gimana antusiasnya? Ya, bagaimana Mas Lukman Kalau aku terakhir itu Mas, kalau saya ingatku tuh nonton PSS lawan Arema itu di Maguwo itu. Opening Liga 1 tahun 2019. Udah lama banget. Sebelum pandemi ya berarti? Sebelum Covid. Terakhir. Kalau Alif gimana Alif? Wah, udah rindu banget ya euforia Liga 1 walaupun sekarang tanpa penonton tapi tetap aja gitu loh, kebiasaan nonton bola tuh nggak bisa hilang, kayak kangennya itu pasti rindunya nonton sepak bola Indonesia. Bersyukur ya kita akhirnya bisa ya bentar lagi bisa menyaksikan kebahagiaan itu. Dan kita sekarang mau bahas soal Persipura Jayapura melawan Persita Tangerang. Aku mau tanya nih soal persiapan mereka gimana sih? Pertama kan kita kompetisi ini dimulai di tengah-tengah pandemi dan persiapan pun otomatis di tengah pandemi juga. Ditambah ada juga pembatasan-pembatasan seperti PPKM. Gimana sih persiapan kedua tim? Mas Lukman dulu deh. Kalau aku yang jelas dari keluarnya Buas Alosa itu sangat-sangat memukul Persipura sih. Cuma nggak tahu deh, masih nunggu ya kan, apakah masih segacor di PSS, apa masih sama aja waktu dia main di Sri Pahang sih. Kalau Persita masih nunggu Alex Gonçalves nih, apa masih bisa waktu dia main di Tira Persikabo gitu sih. Sama di Lamongan, maksudnya Lamongan yang dulu sempat jadi jagoannya Lamongan. Itu sih kalau yang aku sorot. Soalnya kan Persita nih termasuk bongkar pasukannya nih sampai 10 pemain. Iya. Kalau lebih stabil Persipura sih kalau lihat dari persiapan timnya sih. Kalau menurutku sih. Dari Alif gimana Alif? Soalnya kan Persipura juga setauku nggak ini ya, nggak ngelakuin uji coba kayak tim-tim lain ya. Mereka cuma uji coba internal ya. Nah, beda sama Persita. Ya memang kalau dari kita lihat Persipura memang kemarin tidak mengikuti Piala Menpora 2021. Tapi di sisi lain Persipura itu melakukan uji coba dengan beberapa klub. Saya lihat di media sosial dia sampai 8 uji tanding. Dia 8 uji tanding itu berhasil memetik 5 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Nah, 2 kali kalahnya itu sama salah satunya Persita Tangerang dan juga PSG Pati. Jadi menurut saya walaupun Persipura tidak mengikuti Piala Menpora, tapi setidaknya ada seperti atmosfer pertandingan yang ingin dihadirkan sebelum menyongsong Liga 1 2021 nanti. Dan kalau berbicara mengenai kehilangannya Buas Alosa, saya lihat dari rangkaian uji coba yang telah dilakukan Persipura, Buas Alosa memang berhasil menciptakan 5 gol dari catatan pribadi saya. Namun di sisi lain Persipura tidak selalu mengandalkan Buas Alosa. Di situ ada Todd Ferre, Ricky Kayame yang juga dulunya mantan pemain Persita Tangerang,
dan Ramai Rumaikek sama Ferry Pahabol. Todd Ferry mencetak 5 gol, Ricky Kayame 3 gol dan 1 game internal, Ramai Rumaikek 3 gol dan 1 internal, Ferry Pahabol 3 gol dan 1 di game internal. Nah, jadi dari rangkaian itu menurut saya Persipura tidak membebankan daya gedor kepada Boas Solosa. Tapi memang harus disadari bahwa peran Boas Solosa itu sangat besar di Persipura di luar dari kemampuan sepak bolanya yang tak perlu diragukan lagi, dan juga jiwa kepemimpinannya yang sangat diperlukan oleh para pemain junior Persipura tentunya. Selain Boas Solosa, Persipura juga kan kehilangan Tinus Pae ya. Karena di waktu bersamaan mereka mengalami pemutusan kerjasama oleh Persipura, padahal kita tahu kan dua pemain itu merupakan, bisa dibilang selain pemain senior, mereka juga kesayangan rakyat Papua, ya nggak sih, bisa dibilang kayak gitu, termasuk juga pemain lokal lah ya. Dampak lainnya ada nggak sih selain hasil ya, apakah berpengaruh ke skuad lain, maksudnya apalagi yang Persipura dibilang tadi Mas Lukman katanya tidak mengubah banyak skuadnya, otomatis kan berarti masih banyak teman-teman Boas Solosa dan Tinus Pae, apakah berpengaruh ke misalnya mentalitas mereka kah atau hal lainnya selain ke hasil yang tadi udah disebutkan oleh Alif? Lukman. Kalau menurutku nih Mbak, masih nunggu gantinya Boas kan, di depan kan Yevan ini dia masih bisa tajam itu sih kalau menurutku ya. Tapi kalau secara tim sama pelatih yang Jason Estiago itu, menurutku sih lebih stabil daripada Persita sih. Itu sih kalau yang gitu. Berarti boleh dibilang aman-aman aja ya dengan kehilangan dua pemain itu? Harusnya secara materi permainan ya. Cuma kita lihat di liga sih, kan nggak tahu efek apakah di kompetisi yang panjang itu ngaruh dua pemain itu terhadap mental terutama. Tapi kalau Persipura tuh masih punya jatah satu pemain asing kan ya? Karena masih baru tiga pemain asing mereka yang ini dimasukkan. Apakah masih punya kesempatan untuk memasukkan pemain asing lagi, ataukah memang sudah puas dengan skuad yang ada kira-kira? Kalau dari pantauan saya kan Persipura itu baru meminang 3 pemain asing. Itu diantaranya Henrique Mota, dia merupakan back yang bisa dibilang debutan di Liga Indonesia, belum pernah main di Liga Indonesia sebelumnya. Lalu selanjutnya Yevhen sudah pernah main di Indonesia, dia pernah di PSS Sleman, mencetak 17 gol dan 5 assist. Dan ada Takuya yang pemain Jepang itu dan gelandang bertahan, sebelumnya juga pernah main di Kalteng Putra sejak musim 2019 paruh kedua. Nah, kalau saya dari sisi lihat bahwa Persipura paling cocok ini untuk mendatangkan yang kurang itu adalah pemain dari gelandang serang. Kira-kira siapa yang cocok buat Persipura? Kalau dari sebut nama sih kurang saya juga ini, jadi lebih ke tipikal. Kalau tahun lalu ada namanya Thiago Amaral, Persipura mempunyai musim 2020 kemarin punya pemain namanya Thiago Amaral, itu cukup moncer bikin gol, maksudnya rajin bikin gol dan dalam segi menyerang juga dia bagus. Nah, mungkin tipikal Thiago Amaral itu sangat cocok untuk didatangkan Persipura saat ini. Untuk mengisi slot yang kosong itu ya. Kalau Persita gimana nih kira-kira? Mas Lukman, terutama kan mereka bongkar pasang pemain ya ketimbang Persipura. Apakah ini akan berhasil? Terutama kan persiapannya tadi lebih mepet ya. Kalau Persita sih menurutku menang karena dia ikut main Pora, Mbak. Kemarin dapat 3 pertandingan sih, maksudnya buat manasin mesin tuh udah oke sih. Nah, masalahnya dia kan lawan
Persipura yang 6 kali juara Liga 1 kan. Nah ini masih menunggu apakah dia dapat momen buat membuktikan atau ya masih hitungannya masih targetnya bertahan di Liga 1 gitu loh. Kalau aku gitu lebih ke Persita semangatnya itu sih membuktikan, karena kemarin Liga berhenti juga kan. Lebih ke situ sih. Semangatnya timnya ini pasti lebih membara gitu. Tapi memang di Liga Pandemi ini sangat berasa sekali ya, maksudnya nggak ada dukungan dari supporter, maksudnya nggak ada dukungan langsung, jadi memang sangat dibutuhkan kekuatan tim dan kekompakan tim ya Mas Lukman ya. Nah betul Mas. Di pertandingan di saat pandemi ini, betul sekali. Tapi aku nambahin Mas yang tentang tanpa penonton ini, dapat statementnya dari pelatih Jackson F. Tiago tuh, katanya pada suatu wawancara tuh dia bilang Persipura punya sebuah kelebihan karena pada kompetisi 2019 maupun 2020 kami bermain tanpa penonton di tempat netral. Nah itu mungkin mental yang kayak gini Mas yang susah dikalahkan itu sih. Menarik sih. Berarti memang, boleh memang bagus Persipura dalam laga away kemarin, bahkan di musim 2020 mereka bisa mengagetkan publik Persebaya dengan mengalahkan Persebaya di kandangnya dengan skor 3-4. Itu menurut saya suatu capaian yang bagus dan kemenangan yang sengit gitu loh. Dan itu membuktikan bahwa pernyataan Jackson F. Tiago benar, bahwa Persipura memang punya mentalitas yang tinggi. Berarti boleh dibilang ya untuk Persipura, pandemi atau tidak pandemi tidak masalah karena mereka sudah terbiasa bermain jauh dari kandang tanpa penonton gitu ya. Nah, betul. Sementara Persita sendiri gimana sih, mereka kan bisa dibilang debutan di Liga 1 ya. Karena beberapa tahun terakhir tidak ada di kompetisi teratas. Apakah ini akan menjadi beban bagi mereka, terutama langsung berhadapan dengan Persipura yang udah berapa kali juara? Tapi menurut Arif gimana, Arif? Ya, kalau saya lihat dan pandangan saya pribadi melihat bahwa awalan ini bakal menjadi ujian berat untuk Persita Tangerang. Karena kenapa? Di musim 2020 kemarin, Persita mengawali laga yang cukup berat dan menuai hasil yang kurang memuaskan menurut saya. Bagaimana di 3 pekan awal sebelum kompetisi diberhentikan, Persita hanya memetik 2 kali imbang dan 1 kali kalah, yaitu walaupun emang lawan yang berat, yaitu Bali United. Dia di pekan pertama melawan Bali United 0-0, lalu di pekan kedua menjamu PSM Makassar bermain imbang 1-1, lalu di pekan ketiga dia away ke kandang Tira Persikabo dan menelan kekalahan. Jadi menurut saya awal musim Liga 1 2021 ini bakal menjadi ujian berat bagi Persita Tangerang asuhan Widodo Cahyono Putro. Terlebih lawannya adalah Persipura Jayapura itu sendiri. Ngomong-ngomong soal Widodo Cahyono Putro, apakah ada pengaruh nggak sih? Kan beliau merupakan legenda timnas Indonesia dan menukangi Persita. Apakah itu akan ada dampaknya kepada kepada Persita, maksudnya terutama mentalitas? Menurut Widodo Cahyono Putro kan menukangi Persita sejak 2019 ya? Gitu. Dengan catatan pertandingan dari 2019, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya dengan kehadiran sosok legenda ini di tubuh Persita? Lukman, kira-kira ada pengaruhnya nggak sih kehadiran Widodo sebagai pelatih? Kalau pengaruh mungkin ya Mbak, coba dilihat dari yang Liga tahun kemarin yang berhenti 3 match itu, semuanya tuh pakai formasi 4-3-3 attack itu loh Mbak. Jadi emang mereka tuh benar-benar pengen fight di depan gitu, nggak ada defense-nya, walaupun lawan Bali, PSM, Tira yang mereka yang lebih gede-gede gitu sih. Mungkin faktor itu juga, jadi walaupun ya hasilnya imbang-imbang dan kalah sih, itu kan mereka berani cari poin itu, cari kesempatan menang sih. Itu sih yang aku lihat itu uniknya sih.
Alif, gimana mau nambahin nggak kira-kira kehadiran sosok Widodo Caputra terhadap hasil terutama mentalitas? Kita memang harus, kalau dari pendapat saya pribadi, memang peran Widodo Cahyono-Putro dalam tubuh skuad Persita, dalam memimpin Persita Tangerang cukup harus diapresiasi ya, karena berkat beliau Persita mampu untuk melenggang ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu Liga 1 pada 2019 kemarin ya kalau nggak salah, dengan peringkat juara ketiga ya kalau nggak salah ya, juara kedua. Ketiga ya? Lupa oh ya, ke satu Kediri, kedua ya pokoknya memang harus diapresiasi dengan kehadiran Widodo Cahyono-Putro. Dan yang saya lihat dari segi dari pendapat pribadi saya bahwa Widodo Cahyono-Putro memiliki strategi yang bagus dengan memadukan para pemain senior dengan para pemain muda, dan itu terlihat saat uji coba Persipura melawan Persita Tangerang yang digulirkan 13 Juni 2021 kemarin dengan 2 gol dari Aldi Alcahya dan 1 gol dari Ahmad Hardianto dari free kick. Dan dari lihat gol-gol yang terjadi Persita juga berdasar dari 2 open play dan 1 bola mati, dan itu tidak terlepas dari tentunya instruksi dan latihan yang diberikan oleh Widodo Cahyono-Putro tentunya. Kalau kans antara Persipura dan Persita nih, melihat rekor pertemuan mereka selain di laga uji coba, mereka kan pernah ketemu ya di 2013. Kira-kira bagaimana prediksi kalian melihat catatan pertemuan mereka sebelumnya? Siapa yang bakalan menang, siapa yang bakalan cetak gol lebih dulu misalnya? Boleh, Lukman. Kalau yang dari data yang aku punya, Mbak, yang tahun 2013 itu kan 2 kali main. Persipura itu menang 4-0, terus yang kedua tuh imbang 1-1 kan. Terus yang tahun 2009 sama 2008 masih menang Persipura 1-2 sama 3-0. Mungkin Persipura kuat, tapi 2 pemainnya kan cedera tuh. Nah ini menarik nih, apakah masih super power itu Persipura, apa sedikit bisa ngimbangi Persita Tangerang. Itu sih kalau yang aku lihat sih. Kalau dari Persita sendiri, kondisi pemainnya kan, kalau Persipura tadi bilang ada cedera 2 pemain. Kalau Persita ada kabar soal kondisi pemain nggak ya? Apakah mereka bisa menurunkan skuad penuh, ataukah ada kendala cedera dan sebagainya? Kira-kira ada kabar terbaru nggak sih soal skuad atau kebugaran pemain? Alif atau Lukman, kira-kira ada kabar? Ataukah mereka udah benar-benar siap melakoni kompetisi ini? Karena kan terakhir Widodo Caputra bilang mereka udah latihan penuh ya untuk mempersiapkan ini. Tapi kan soal squad kita nggak tahu apakah ternyata ada yang cedera atau nggak, apakah ada kabar, ataukah apakah mereka bisa menampilkan squad penuh kira-kira. Mungkin begini, Mbak, kalau saya melihatnya Persita Tangerang mempunyai seperti tanda kutip modal bagus. Ibaratkan Persita Tangerang sudah sampai di Jakarta, maksudnya sudah sampai ada di sekitaran Jakarta, yaitu di Tangerang. Sedangkan Persipura Jayapura baru akan ke Jakarta, itu tadi saya baca di bolasport.com, akan ke Jakarta besok. Nah, dari segi tentu perjalanan dari Persipura di Malang dan perjalanan ke Jakarta tentu tidak lumayan jauh ya, memerlukan waktu yang banyak, dan ini menjadi suatu keuntungan bagi Persita Tangerang sendiri. Dan perjalanan waktu transportasi dari Malang ke Jakarta tentu bisa memakan tenaga juga untuk Persipura. Dari segi keuntungan saya lihat seperti itu. Boleh dibilang itu modal bagus untuk Persita ya dalam menghadapi Persipura ya. Mereka unggul kebugaran pemain setidaknya.
walaupun di sisi lain di Persipura di Malang pun juga menjaga kebugaran ya. Di sana mereka tetap latihan, tetap melakukan game internal juga di Malang. Ada nggak sih fakta-fakta menarik dari Persita maupun Persipura menjelang penampilan perdana mereka di kompetisi Liga 1 ini, terutama setelah pandemi ya? Lukman, kira-kira ada fakta-fakta menarik nggak sih? Kalau apa sih, ini sih Mbak, gerakannya direktur komersialnya Persita sih yang namanya Everin Ketty itu, kalau nggak salah sebut itu, dia tuh bisa mengkonsepkan stadionnya Persita yang sekarang jadi Indomie Arena sih. Terus satu lagi ada yang saya lihat ada kerjasama dengan salah satu brand lokal untuk, nggak tahu ini antara buat launching atau buat sponsor jersey dan lain-lain sih. Itu sih. Sama yang tadi Persipura ternyata baru 4 kali Mbak yang juara Liga 1. Salah. Oh iya. Itu sih. Alif bukannya waktu itu yang datang ke launching Persita itu ya, logo dan maksudnya mereka kayak rebranding gitu nggak sih di tahun ini? Ya, memang kalau saya lihat Persita memang hadir sebagai salah satu kontestan, ibaratkan dalam tanda kutip baru ya, karena baru naik kasta kembali. Dia dengan menampilkan suasana yang modern dan juga bagus untuk menarik para mungkin investor, karena di Tangerang banyak investor di sana. Terobosannya juga bagus. Apalagi benar yang dikatakan Mas Lukman tadi, dengan keberhasilan Persita Tangerang menggait stadion markasnya berubah menjadi Indomie Arena. Itu juga suatu terobosan yang menurut saya patut diapresiasi dan bagus. Terakhir deh, prediksi skor. Kira-kira siapa yang menang kalau dari Lukman nih? Kalau aku 1-0 buat Persita Tangerang. Persita Tangerang, oke. Kalau Alif? Sebenarnya ini agak sulit ya sebenarnya, karena ini laga pertama dan mungkin tim pasti sangat berhati-hati ya untuk melakukan strategi. Ya menurut saya hasil imbang adalah hasil yang mungkin terjadi. Tapi ini balik lagi karena buah itu bundar, apapun bisa terjadi. Mungkin menurut saya hasil imbang adalah hasil yang kemungkinan bakal terjadi. Oke, satu Persita atau imbang ya. Kalau dari Bola Supporter sendiri, kira-kira gimana prediksi pertandingan antara Persipura dan Persita? Kira-kira siapa yang menang? Berapa skornya? Boleh kirim jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe lebih dulu. Kira-kira dari Lukman, Alif ada yang mau disampaikan lagi nggak seputar pertandingan Persipura dan Persita ini? Ya mungkin tambahan dari saya, fakta menariknya adalah keberhasilan Persita Tangerang menggait Adam Mitter. Adam Mitter merupakan salah satu back dari Persiraja yang kemarin bersama Persiraja. Adam Mitter tidak berhasil menjaga pertahanan Persiraja dari kebobolan. Meskipun itu tidak terlepas dari peran kiper Persiraja, tapi Adam Mitter juga pasti berperan dalam hal menjaga pertahanan. Jadi salah satu transfer bagus di Persita Tangerang kemarin adalah menggait Adam Mitter dan mendatangkan Alex Gonçalves yang tentunya sudah paham bagaimana Liga 1. Lukman, kira-kira ada yang tambahkan? Cukup sih kalau berarti ini bisa jadi ajang juga buat para pemain baru memulai debutnya ya, terutama 2 pemain baru Persita tadi. Kita lihat apakah mereka bisa menampilkan penampilan yang sesuai dengan harapan timnya, ataukah justru tidak sesuai harapan. Tuh. Ini kayak gitu aja Bola Sport. Kita semua sama-sama tidak sabar menyaksikan kembali dimulainya kompetisi Liga 1, dan kita akan terus bikin video-video seputar pertandingan ya bersama Lukman, Alif, ataupun reporter Bola Sport lainnya. Terima kasih Lukman.
Alif. Sampai jumpa lagi di preview selanjutnya. Terima kasih juga Bola Sport. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.